Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustin Perantika dengan NPM D1D02003. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, mengapa kita perlu belajar ilmu politik? Menurut saya, dengan memahami ilmu politik, kita dapat memahami gejolak politik yang sedang dialami bangsa kita. Selain itu, belajar ilmu politik bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud politik dan ilmu politik? Politik sendiri merupakan proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam suatu negara. Yang kedua, ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik, serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Baiklah, soal selanjutnya yaitu perkembangan politik dan ilmu politik. Politik adalah salah satu ilmu yang tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada. Sebelum Masehi, politik sebagai pemikiran mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 Masehi, didasari oleh pemikiran Plato dan Aristoteles. Pada dasarnya, Plato lebih mengarah ke sifat normatif dan deskriptif, sedangkan Aristoteles sudah mendekati empiris dan memberikan dukungan dan preferensi nilai melalui fakta yang diamati secara nyata. Sesudah Masehi, perkembangan ilmu politik di negara benua Eropa sendiri, bahasan mengenai politik pada abad ke-18 dan 19 banyak dipengaruhi ilmu hukum. Oleh karena itu, ilmu politik hanya berfokus pada suatu negara. Untuk soal selanjutnya, kajian utama pada ilmu politik. Yang pertama, teori politik yang termasuk kajian undang-undang dasar dan konstitusionalisme serta sejarah perkembangan pemikiran politik. Yang kedua, lembaga-lembaga politik yang termasuk studi undang-undang dasar. Yang ketiga, partai-partai, golongan dan pendapat umum termasuk kajian atas partai-partai politik. Dan yang keempat, hubungan internasional yang termasuk studi bidang politik internasional, organisasi administrasi internasional, serta hukum internasional. Untuk soal selanjutnya, tujuan negara dan unsur pembentukan suatu negara. Menurut buku catatan yang saya catat beberapa minggu yang lalu, menurut Miriam Budi Harjo, tujuan utama dibentuknya suatu negara adalah untuk mewujudkan kedamaian, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Untuk negara Indonesia sendiri, tujuan pembentukan negara sudah terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Soal selanjutnya, konsep kekuasaan dan unsur-unsur kekuasaan. Secara umum, kekuasaan memiliki dua bentuk, yaitu kekuasaan pribadi dan kekuasaan posisi. Dalam teori kekuasaan juga memiliki sumber-sumber. Adapun sumber-sumber tersebut menurut John Brecht dan Bertrand Raven, yaitu reward power, convey power, legitimate power, expert power, dan revenge power. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.